Melihat betapa tulusnya Huo Yuhao, Ditian perlahan mengangguk dan mengendurkan cengkeramannya pada Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia mencabut beberapa penindasan yang dia paksakan pada Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa lebih santai saat ini. Meskipun dia memulai dengan baik, dia tidak berani mengendur. Dia jelas menyadari bahwa Dewa Binatang bisa meletus kapan saja jika dia mengatakan atau melakukan kesalahan. Keadaan di bawah juga sangat sepi. Elder Xuan, Elder Mu dan individu kuat lainnya dari Shrek memperhatikan dengan tegang. Keheningan tiba-tiba di Tian membuat mereka sedikit aneh, tetapi mereka tidak bergerak apapun. Melihat Dewa Binatang belum membunuh Huo Yuhao, tubuh Douluo Dubushi sudah merangkak bangkit kembali. Dia tampak sangat sedih saat ini, tidak menyangka Dewa Binatang begitu kuat. Ketika Di Tian mengeluarkan kekuatan penuhnya, Dubushi merasa bahwa dia benar-benar tak tertahankan. Para guru dari Akademi Shrek dengan cepat mengatur para siswanya, sementara tentara pertahanan kota Shrek bermeditasi dan beristirahat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi setiap kekuatan jiwa yang mereka pulihkan akan memberi Shrek secercah harapan ekstra. Seberkas cahaya putih bersinar dari Eye of Destiny Huo Yuhao. Saat berikutnya, sosok mungil muncul di depan Huo Yuhao. Itu adalah seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Gaunnya berwarna putih bersih saat bergoyang tertiup angin. Mata birunya yang seperti jin memancarkan niat dingin yang tak terbatas, tapi sepertinya tidak ada kecerdasan di dalamnya. Ini adalah... Meskipun Di Tian berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih tercengang saat melihat Putri Salju. Bagaimanapun, dia dibebaskan dari mata Huo Yuhao. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa ini bukanlah semacam keterampilan jiwa. Jiwa bela diri Huo Yuhao telah diubah. 1 cincin jiwa merah dan 4 cincin jiwa oranye emas perlahan muncul di sekelilingnya, saat dia melihat cahaya berbeda yang datang dari cincin jiwanya sebelum melihat Putri Salju di depannya lagi. Mata emas Di Tian menunjukkan ekspresi bingung. Saya adalah guru jiwa yang berbeda. Saya memiliki jiwa bela diri kembar, dan ini adalah jiwa bela diri kedua saya, Kalajengking Permaisuri Giok S. Huo Yuhao juga bisa membuat Ice Empress dan Skydream Ichewar muncul, tapi dia tidak melakukannya. Ketika dia menghadapi Di Tian sebelumnya, dia bisa merasakan kebencian Skydream Ichewar terhadapnya. Sungguh tak terlupakan. Tidak diragukan lagi, Di Tian adalah dalang yang dengan paksa mencoba merebut akumulasi jutaan tahun Skydream Ichewar. Adapun Permaisuri Es, Huo Yuhao ingin menyembunyikan keberadaannya, karena Permaisuri Es sadar. Jika dia mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan, segalanya mungkin menjadi kontraproduktif. Di Tian mengangguk ketika dia merasakan aura Ultimate Ice yang datang dari tubuh Huo Yuhao. Itu memang aura dari Ice Jade Empress Scorpion. Anda memang diberkati oleh Ultimate Ice. Apakah ini Putri Salju Icheski? Bisakah cincin jiwamu menghasilkan keterampilan jiwa tipe pemanggilan? Setelah menyelesaikan kalimat terakhir ini, dia juga menjadi sedikit ragu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, dari warna cincin jiwaku, kamu dapat mengatakan bahwa ini bukanlah keterampilan jiwa yang sederhana. Tidak bisakah kamu mengetahui siapa dia? Dengan pemikiran dari Huo Yuhao, Putri Salju bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya pedang biru tua melesat seperti sambaran petir ke arah dahi Di Tian. Saat hawa dingin yang menyeramkan mendekat, mata Di Tian bersinar dengan cahaya keemasan sebelum cahaya pedang itu hancur. Namun, dia segera membuka matanya lebar-lebar saat dia menyadari bahwa itu adalah niat dingin yang familiar. Apakah ini rasa dingin yang tak tertandingi dari Permaisuri Salju? Kamu adalah Putri Salju Icheski? Di Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Putri Salju di depannya. Putri Salju melayang di udara, tapi dia tidak beranjak dari posisinya. Dia tentu saja tidak akan bereaksi terhadap pertanyaan Di Tian. Tatapan Di Tian dengan cepat beralih ke tubuh Huo Yuhao, dan itu berubah tajam. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Icheski Snow Lady ada di tubuhmu? Apa hubungan antara kalian? Dia sepertinya tidak menyadarinya. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut. Situasi Permaisuri Salju mewakili harapan masa depan antara manusia dan makhluk jiwa. Aku bertemu dengannya di... Huo Yuhao mulai menceritakan bagaimana dia pertama kali bertemu dengan embrio Permaisuri Salju, dan mengubah Permaisuri Salju menjadi roh. Dia bahkan tidak menyembunyikan kebenaran tentang keberadaan Electrolus.
Dia bahkan berbicara lebih jauh tentang demi planet spektralnya, tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari Dewa Binatang. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ditian pasti sudah merasakan kehadiran pasukan Undead sebelumnya. Dia perlu membuktikan bahwa semua yang dia katakan adalah benar, tanpa keraguan. Tanpa demi planet spektralnya. Dia tidak mungkin memanggil pasukan yang terdiri dari 100.000 Undead, mengingat dia hanyalah seorang Soul Sage. Dia hanya menyembunyikan keberadaan Ice Empress dan Skygram Iceworm. Ditian diam-diam mendengarkan cerita Huo Yuhao, tetapi emosinya berfluktuasi. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, dan Huo Yuhao tidak bisa membedakan apapun dari emosinya atau sorot matanya. Apa yang Huo Yuhao yakini adalah bahwa Dewa Binatang memperhatikan kata-katanya. Namun, pada akhirnya kamu tetap gagal. Permaisuri Salju kehilangan semangat dan kesadarannya. Bagaimana roh yang kamu bicarakan ini bisa dianggap sukses? Huo Yuhao dengan tenang menjawab, ya. Kamu benar. Saya tidak dapat menjamin bahwa pertobatan menjadi roh dapat berhasil. Namun, bagaimana kita bisa menentukan keberhasilan eksperimen ini hanya melalui satu kali percobaan? Kami hanya dapat memastikan kemungkinan sukses dengan lebih banyak upaya. Namun, setidaknya kita sudah menemukan rute baru yang bisa kita ambil. Permaisuri Salju memberiku 4 cincin jiwa. Saya tidak membunuh makhluk jiwa manapun untuk ke-4 cincin jiwa ini. Mereka dengan sukarela ditawarkan kepadaku oleh Permaisuri Salju. Selain itu, keberadaan roh saya lebih bermanfaat bagi saya daripada memiliki cincin jiwa. Inilah yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa masalah kepentingan hanya dapat diselesaikan dengan minat. Jika seorang master jiwa bisa mendapatkan roh, dia tidak memerlukan cincin jiwa pada peringkat tertentu. Selain itu bahkan lebih bermanfaat baginya. Tidakkah menurut Anda dia akan menyetujui pengaturan ini? Pada saat yang sama, roh dapat membawa lebih dari 1 cincin jiwa ke master jiwa, dan bahkan dapat dikendalikan oleh manusia dan makhluk jiwa secara bersamaan. Seorang master jiwa mungkin mengejar cincin jiwa tingkat yang lebih tinggi, tapi bagaimana dengan insinyur jiwa? Lebih jauh lagi. Jika makhluk jiwa tingkat atas digunakan untuk menyatu dengan master jiwa untuk menciptakan roh, dan makhluk jiwa ini cocok denganku, mengapa aku tidak bersedia mendapatkan lebih banyak cincin jiwa darinya? Inilah yang telah kami teliti. Sayangnya kami tidak dapat menyelesaikan penelitian ini sendiri. Alasannya sangat sederhana, kami merasa sangat sulit menemukan makhluk jiwa yang berada di ambang kematian, dan mau mempercayai kami. Sampai batas tertentu, roh Permaisuri Salju gagal karena embrio Permaisuri Salju terjebak dalam situasi khusus, yang berada di ambang ledakan. Saat itu, sudah sulit bagi kami untuk memastikan dia tidak mati. Namun, saya yakin akan berhasil jika kita membuat perjanjian. Inilah sebabnya saya berharap untuk menerima bantuan dari makhluk jiwa untuk penelitian saya di masa depan dalam aspek ini. Jika Anda secara pribadi ingin menemukan beberapa makhluk jiwa yang berada dalam kondisi ini untuk bergabung dengan beberapa master jiwa manusia kita yang telah mencapai kemacetan mereka, Anda dapat membantu memperpanjang umur makhluk jiwa tersebut. Meskipun mereka mungkin hanya bisa bertahan selama 100 tahun lagi dengan mengikuti master jiwa manusia atau insinyur jiwa. Setidaknya mereka bisa merasakan dunia ini dengan cara yang berbeda. Jika penelitian ini berhasil, para master jiwa akan memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Setiap master jiwa bahkan dapat menunggu sampai kekuatan jiwa mereka terakumulasi ke standar yang memadai sebelum menyatu dengan roh. Saya bahkan berharap jika para roh dapat menyediakan cincin jiwa yang cukup untuk kita dapat membiarkan para roh ini meninggalkan cincin jiwa ini atas kemauan mereka sendiri. Ketika para master jiwa dan insinyur jiwa membutuhkannya pada tahap tertentu, mereka dapat secara aktif menyatu dengan cincin jiwa ini. Dengan cara ini, manusia dan makhluk jiwa mungkin tidak akan tetap menjadi musuh di masa depan, melainkan sahabat yang saling mengandalkan. Saya akan puas jika kami bisa mencapai hasil seperti itu. Huo Yuhao tidak melanjutkan berbicara. Dia tahu bahwa cita-citanya sedikit bertentangan dengan cita-cita makhluk jiwa dan manusia. Dewa Binatang membutuhkan waktu untuk berpikir dan memahami niatnya. Dia berhenti berbicara dan menunggu dengan tenang. Saat dia terbang dari tembok kota selatan hari ini, dia sudah mengabaikan nyawanya sendiri. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, dia percaya bahwa dialah yang membawa bencana ini ke hutan Great Stardow.
Jika dia tidak bisa menghentikan musibah ini, dia rela mati demi Shrek. Huo Yuhao, yang jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya, memiliki pemikiran lain. Hambatan terbesar terhadap penelitian tentang roh adalah apa yang dia sebutkan sebelumnya. Tidak ada cukup makhluk jiwa sekarat yang mau bekerja sama. Jika dia bisa meyakinkan Dewa Binatang, itu akan sangat bermanfaat bagi penelitiannya tentang roh. Di-Tian terdiam beberapa saat. Setelah beberapa waktu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Saya belum pernah mendengar hal-hal yang Anda sebutkan kepada saya. Saya tidak tahu apakah Anda mencoba menipu saya. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan mempertaruhkan segalanya untuk menghancurkan kota Shrek jika Anda berbohong kepada saya. Kali ini kami memang mengalami kerugian besar. Namun, kota Shrek tidak lagi mendapat perlindungan pohon emas jika ada waktu berikutnya. Apakah Anda bersedia mengikuti saya ke hutan Great Stardou untuk mencoba penelitian Anda? Anda perlu membuktikan kata-kata Anda dengan tindakan. Aku bersedia. Jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Di-Tian mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus mengikutiku dan tetap berada di hutan Great Stardou. Singa emas bermata 3 telah mati, dan kamu membawa takdir hutan bersamamu. Mulai sekarang, jika kamu tetap berada di hutan dan melanjutkan penelitianmu tentang roh, aku akan menarik kembali gelombang binatang ini sekarang juga. Huo Yuhao terdiam beberapa saat, lalu berkata, Dewa Binatang, saya pasti akan melanjutkan penelitian saya tentang roh. Namun, saya tidak bisa selalu tinggal di hutan Great Stardou. Masih banyak hal yang harus aku lakukan, jadi aku tidak bisa berjanji padamu. Aura Di-Tian tiba-tiba menjadi lebih dominan. Apakah menurutmu aku sedang bernegosiasi denganmu? Sorot mata Huo Yuhao juga berubah tajam. Saya juga tidak bernegosiasi dengan Anda. Dua pasang mata yang bertemu itu sungguh tidak proporsional. Namun, Huo Yuhao sepertinya tidak kalah dari Di-Tian dalam hal aura. Jika Dewa Binatang bisa tetap tenang, itu berarti dia bersedia memikirkan masa depan hutan Great Stardou. Setidaknya, dia tidak akan langsung membunuh Huo Yuhao. Inilah yang diandalkan oleh Huo Yuhao saat ini. Di-Tian berkata, ikuti saya kembali ke hutan dulu. Tunggu sebentar. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, apalagi yang ingin kamu katakan? Emosi Dewa Binatang sepertinya berada di ambang kebakaran. Huo Yuhao menjawab, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada orang yang lebih tua dan senior dari Akademi Shrek terlebih dahulu. Jika kau membawaku pergi seperti ini, aku yakin Akademi akan pindah ke hutan saat vitalitasnya pulih. Mereka bahkan mungkin mengundang semua individu kuat dari seluruh benua untuk mengincar hutan. Apakah Anda benar-benar ingin melihat hal itu terjadi? Di-Tian terkejut sesaat. Lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal, dan Anda juga memenuhi syarat untuk melakukannya. Baiklah, saya beri waktu beberapa menit. Anda dapat berbicara dengan mereka sekarang. Saat dia berbicara, dia melepaskan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berniat melarikan diri. Faktanya, mencoba melarikan diri dari makhluk jiwa paling menakutkan di dunia saat ini adalah tindakan bodoh. Guru! Huo Yuhao berteriak sekeras-kerasnya dan berlutut di udara. Dia bersujud kepada Penatua MU, saat dia meneriakkan kata, Guru, dia tidak lagi setenang dulu. Air mata mulai mengalir dari matanya. Penatua MU juga sedikit terkejut setelah mendengar seruan Huo Yuhao. Yuhao, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Di-Tian, lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh hutan Great Stardou. Di-Tian mendengus dingin, tapi tidak mengatakan apapun. Huo Yuhao buru-buru berkata, Guru, jangan gegabah. Saya telah meyakinkan Dewa Binatang untuk menarik kembali pasukannya dan mengakhiri gelombang binatang ini. Gelombang binatang ini dimulai karena aku. Saya ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada Anda dan para tetua. Setelah Penatua MU, Penatua Xuan, dan Penatua Song mendengar kata-katanya, mereka tercengang. Dia telah meyakinkan Dewa Binatang untuk menarik kembali pasukannya. Di-Tian mengamuk tadi. Bisakah dia diyakinkan dengan kata-kata? Ketika mereka melihat Raja Naga Hitam bermata emas lagi, Di-Tian memang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan api emas keunguan di tubuhnya telah menghilang. Huo Yuhao melanjutkan, berkata dengan keras, Guru dan tetua, seperti yang kami duga, alasan paling penting mengapa gelombang binatang ini dimulai adalah karena kelangsungan hidup makhluk jiwa.
Aku baru saja menceritakan kemajuan penelitian kami mengenai roh kepada Dewa Binatang, dan berhasil meyakinkan dia bahwa aku akan memberikan hasil yang dapat dia lihat. Di dunia ini, kita dan makhluk jiwa adalah bagian dari rantai makanan. Hanya dengan bertahan hidup bersama kita dapat menjaga keseimbangan ekologi. Kali ini, hutan Great Stardow telah menderita banyak korban. Tolong percaya padaku dan biarkan aku menghilangkan kebencian antara manusia dan makhluk jiwa. Pada saat yang sama, saya juga memperoleh izin dari Dewa Binatang untuk bekerja dengannya guna melanjutkan penelitian kami tentang roh. Jika berhasil, manusia dan makhluk jiwa tidak lagi menjadi musuh di masa depan, tetapi mitra. Semua tetua dan master jiwa yang kuat dari sekte tubuh tidak dapat mempercayainya. Huo Yuhao sebenarnya berhasil membujuk Dewa Binatang sendirian? Itu terlalu sulit dipercaya. Seluruh sekte tubuh hilang, termasuk Dubushi. Mereka semua berpikir, apa itu roh? Penatua MU sedikit ragu ketika dia menjawab, Yuhao, kamu. Huo Yuhao berkata dengan pasti lagi, Guru. Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini untuk Shrek, dan untuk perdamaian antara manusia dan makhluk jiwa. Saya harap Anda dapat menemukan beberapa sukarelawan di akademi yang telah mencapai hambatan mereka dan membutuhkan cincin jiwa. Saya akan memimpin mereka untuk melakukan eksperimen saya pada roh di masa depan. Saat ini, saya akan mengikuti Ditian kembali ke hutan Great Stardow. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja dengan perlindungan Ditian. Tidak. Setelah mendengar bahwa Huo Yuhao akan kembali ke hutan bintang besar Dou bersama Ditian, semua tetua berteriak serempak. Ditian mendengus dingin dan berkata, tidak ada di antara kalian yang bisa mengatakan hal ini sama sekali. Perkataannya membuatku terharu hari ini. Karena dia, aku akan menarik pasukanku untuk sementara. Jika kata-katanya bohong, HMPH. Setelah dia selesai berbicara, dia meraih Huo Yuhao dengan erat dan mengepakkan sayapnya dengan kuat. Saat dia memancarkan aura agung, dia terbang menuju ke arah hutan Great Stardow. Di saat yang sama, dia mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Pasukan makhluk jiwa di luar kota Shrek mulai bergerak. Di bawah komando 4 binatang buas, mereka pergi bersama makhluk jiwa yang terluka, dan mencoba yang terbaik untuk menyeret beberapa bangkai makhluk jiwa bersama mereka saat mereka mundur kembali ke hutan Great Stardow. Setelah melihat gelombang binatang buas itu mundur, seluruh kota menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak, dan sorakan mulai terdengar dari keempat sisi. Langit menjadi lebih cerah, dan matahari perlahan terbit di timur. Sinar matahari yang turun saat fajar mendekat menerangi sejumlah besar bangkai makhluk jiwa di luar kota Shrek. Pada saat yang sama, mereka menerangi kota Shrek. Dan menyinari wajah semua orang di kota yang lelah namun bersemangat, Shrek muncul sebagai pemenang. Mereka mengandalkan lebih dari 10.000 tentara untuk menahan serangan gelombang binatang buas dari hutan Great Stardow selama 2 hari 2 malam. Saat gelombang binatang buas mundur, kota Shrek tetap terpelihara. Shrek menang, lebih dari sepertiga prajurit dan 20% master jiwa dari Shrek terbunuh dalam pertempuran ini, dan hampir semua orang terluka. Selain itu, semua peralatan jiwa yang mempertahankan kota telah dihancurkan, dan semua peluru meriam jiwa yang tidak bergerak telah habis. Terlepas dari semua ini, Shrek masih berhasil meraih kemenangan. Ini adalah kemenangan dalam pertarungan antara manusia dan makhluk jiwa. Ini adalah kemenangan milik seluruh Shrek. Penatua MU menatap ke arah yang ditinggalkan Raja Naga Hitam bermata emas. Ada pandangan hilang di matanya. Penatua Xuan dengan hormat bertanya, Penatua MU, apa yang harus kita lakukan? Yuhao. Pandangan Elder MU yang hilang perlahan berubah menjadi tampilan yang menghibur. Anak itu tidak mengecewakan saya, dia sudah benar-benar dewasa. Mari kita ikuti saja kata-katanya. Mari kita berikan kompensasi kepada keluarga mereka yang telah mengorbankan nyawa mereka dalam menjalankan tugas dan segera memulihkan ketertiban di kota. Pada saat yang sama, kita harus merawat yang terluka. Sementara gelombang binatang buas telah mundur, masalah ini baru saja dimulai. Mari umumkan penelitian kita tentang roh kepada para penguasa jiwa dari sekte tubuh dan kekaisaran jiwa surgawi yang datang ke sini untuk membantu kita, dan mintalah sukarelawan sementara kita menunggu kabar dari Yuhao. Perang ini mungkin sebenarnya bukan hal yang buruk.
Jika Ditian bersedia berkoordinasi dengan kami dalam penelitian kami, makhluk jiwa dan manusia mungkin benar-benar menjadi teman. Ya. Penatua Xuan mengakui kata-katanya. Penatua MU melihat lagi ke arah Ditian, yang perlahan menghilang di kejauhan. Di bawah sinar matahari, wajah tuanya diwarnai dengan sedikit emas, dan dia juga memasang senyuman lembut di wajahnya. Sebuah lingkaran cahaya turun, dan dia kembali ke pohon emas sekali lagi. Du Buxi telah berdiri di samping Penatua Xuan dan Penatua MU selama pertukaran ini. Penatua MU tidak menyembunyikan apapun darinya ketika dia berbicara dengan Penatua Xuan sebelumnya. Du Buxi dengan jelas mendengar semua yang dikatakan Penatua MU. Roh? Apa sebenarnya roh itu? Rahasia mengenai roh ini sebenarnya mampu membuat dewa binatang yang mengamuk itu mundur. Saya tidak pernah begitu penasaran dengan ultimate Doulo ini. Penatua Xuan berbalik dan berkata kepada Du Buxi, ayo pergi. Ikuti saya ke pavilion Dewa Laut. Aku akan memberitahumu segalanya tentang roh. Du Buxi tertawa dan berkata, saya tidak pernah menyangka bisa masuk Akademi Shrek sepanjang hidup saya, dengan syarat tidak ada yang kalah antara sekte tubuh dan Akademi Shrek. Menarik. Xuanzi, anak yang diambil oleh Ditian tadi pastilah anak dengan mata sebagai jiwa raganya, kan? Penatua Xuan sedikit mengangguk. Du Buxi memutar bibirnya. Aku terakhir melihatnya beberapa bulan lalu, tapi sekarang dia punya 7 cincin, bukan 5. Akademi Shrek memang akademi nomor 1 di benua ini. Penatua Xuan tertawa getir. Baiklah, itu sudah cukup. Anda bisa menyimpan sarkasme Anda sendiri. Dia baru saja kembali hari ini. Ketika dia pergi, dia hanya memiliki 5 dering. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki 7 dering sekarang. Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan kepada Du Buxi bahwa peningkatan Huo Yuhao kemungkinan besar terkait dengan pengorbanan Kaisar Binatang. Kota Shrek mulai tenang kembali. Kali ini, vitalitas Great Stardew Forest sangat terluka bersama dengan Akademi Shrek. Namun, Akademi Shrek berhasil mendapatkan hadiah besar dari episode ini dibandingkan dengan makhluk jiwa, belum lagi cincin jiwa. Jumlah tulang jiwa yang dikumpulkan setelah pertempuran ini melebihi jumlah total tulang jiwa yang telah dikumpulkan sepanjang sejarah Shrek. Lebih dari 200.000 makhluk jiwa telah terbunuh. Sekalipun kemungkinannya hanya 1 dari 1.000, berapa banyak tulang jiwa yang masih bisa diproduksi? Selain itu, tulang jiwa lebih mungkin muncul dari makhluk jiwa 10.000 tahun. Nilai dari tulang jiwa dan cincin jiwa ini, serta bangkai makhluk jiwa yang tidak diseret, bisa lebih dari sekadar menutupi kerugian akademi. Beberapa hari kemudian, karavan mulai mengalir keluar dari kota Shrek dan melanjutkan perjalanan ke berbagai arah. Mereka hanya punya satu misi, menukarkan apapun yang diperoleh Shrek selama perang dengan logam langka. Alat jiwa telah memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Tanpa alat jiwa dari Sekte Tang dan Akademi Shrek, serta peluru meriam jiwa stasioner Sekte Tang dari Kekaisaran Matahari Bulan, Shrek akan jatuh di bawah serangan pasukan monster jiwa bahkan sebelum bala bantuan tiba. Dalam beberapa hari, sejumlah besar bala bantuan tiba secara bertahap. Yang pertama tiba adalah para master jiwa dari 3 kerajaan. Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan jiwa binatang telah mundur, mereka masih tinggal di kota untuk sementara waktu. Tiba-tiba, seluruh kota menjadi sangat ramai, karena Akademi Shrek menderita kerugian besar kali ini. Mereka tidak menawarkan sebagian hadiah yang mereka peroleh selama perang ini kepada para master jiwa yang datang. Mereka tidak bersikap picik. Mereka hanya membutuhkan banyak sumber daya untuk membangun kembali kota. Namun, para master jiwa ini pasti tidak datang tanpa alasan. Akademi Shrek memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi topik penelitian yang sangat penting dengan mereka, roh. Semua informasi yang berkaitan dengan roh, termasuk kemajuan penelitian Akademi Shrek saat ini dan bahkan perjanjian sementara Huo Yuhao dengan Dewa Binatang, disebarluaskan ke semua master jiwa yang datang. Para master jiwa dari Kerajaan Jiwa Surgawi, Bintang Luo, dan Douling untuk pertama kalinya mengetahui bahwa ada sesuatu yang dapat menggantikan cincin jiwa. Terlebih lagi, benda ini bahkan lebih kuat dari cincin jiwa. Akademi Shrek sengaja melebih-lebihkan efek roh. Meskipun Akademi Shrek tidak memiliki contoh untuk membuktikan perkataan mereka, Huo Yuhao mengungkapkan Putri Salju selama turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Banyak Master Jiwa yang ada di sini untuk memperkuat Shrek berkompetisi di turnamen itu dan bahkan diselamatkan dari Kekaisaran Matahari Bulan oleh Huo Yuhao. Mereka secara alami tahu tentang Putri Salju yang ajaib,
Terutama ketika Huo Yuhao mengalahkan guru jiwa jahat 7 cincin, Gulong meskipun dia hanya memiliki 5 cincin saat itu. Bukankah itu karena kekuatan gabungan dari permaisuri salju dan es? Ini semua disebabkan oleh kekuatan roh. Tiba-tiba, kata spirit menjadi sangat populer di seluruh benua. Ada istilah baru di dunia master jiwa. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Akademi Shrek tidak mengumumkan secara terbuka mantra yang diperlukan untuk menyatu dengan roh. Mereka hanya menyebutkan bahwa kota Shrek akan ditunjuk sebagai lokasi percontohan untuk konversi roh, dan akan melayani semua master jiwa. Pada saat yang sama, Akademi Shrek juga mengumpulkan para master jiwa yang telah mencapai hambatan dalam budidaya mereka di antara semua master jiwa yang tiba di kota Shrek. Tidak ada persyaratan apapun, tetapi hanya ada 100 slot yang tersedia. Ratusan peserta terpilih tidak perlu membayar apapun, namun tidak ada jaminan bahwa perpaduan roh akan berhasil. Selain itu, ada beberapa elemen risiko yang terlibat, selalu ada risiko yang terlibat. Di antara ribuan master jiwa yang datang, ada banyak yang mengalami kemacetan dalam budidaya mereka. Akhirnya, 56 orang mendaftar untuk eksperimen yang berisiko namun berpotensi inovatif ini. 44 slot sisanya diisi oleh Akademi Shrek. Di antara 100 master jiwa ini, yang terlemah memiliki budidaya 3 cincin, sedangkan yang terkuat memiliki budidaya 8 cincin. Sebagian besar tingkatan master jiwa dilibatkan dalam eksperimen ini. Para sukarelawan ini untuk sementara tetap berada di kota Shrek untuk menunggu kabar dari Huo Yuhao. Akademi Shrek sekali lagi menghadapi seluruh dunia master jiwa di benua Douluo dengan sikap tidak egois. Tentu saja, disinilah mereka pintar. Jika penelitian mereka berhasil, keberadaan roh akan tersebar dari mulut ke mulut. Ini juga yang ingin dicapai oleh Akademi Shrek. Manfaat dari spirit adalah perkembangan masa depan yang dapat didukungnya. Hanya dengan membiarkan semua master jiwa menyadari betapa baiknya roh, semua orang bisa berhenti berburu dan membunuh monster jiwa. Sebagai gantinya, manusia dan makhluk jiwa dapat menjalani bentuk fusi yang berbeda. Ini mungkin juga menjadi kunci untuk menghilangkan kebencian dan konflik antara master jiwa dan makhluk jiwa. Akademi Shrek sedang mengatur segalanya dengan lancar. Saat pertempuran berakhir, Huo Yuhao juga dibawa ke tempat pembantaian di hutan Great Stardou oleh Dewa Binatang. Ditian menarik kembali sayapnya saat dia memasuki hutan Great Stardou. Tubuhnya juga dengan cepat menyusut ukurannya. Segera, dia tampak seperti manusia sekali lagi. Seberkas cahaya hitam dilepaskan dari tubuhnya dan mengelilingi Huo Yuhao, yang membantunya terbang. Keduanya terbang menuju tempat pemotongan hewan bersama-sama. Mereka tampak seperti saudara saat ini, bukan manusia dan makhluk jiwa. Ada jutaan makhluk jiwa yang hidup di hutan Great Stardou. Namun, Ditian hanya memimpin mereka yang memiliki kekuatan bertarung untuk berperang. Namun, pasukannya masih terdiri dari sebagian besar monster jiwa petarung di hutan. Kerugian yang mereka derita telah sangat merugikan vitalitas hutan Great Stardou. Huo Yuhao akhirnya tiba di tempat penyembelihan. Ditian memimpin Huo Yuhao melewati kanopi tebal dan perlahan-lahan melayang ke bawah. Huo Yuhao tenggelam dalam pikirannya sebelumnya. Namun, dia tersentak bangun saat pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Setelah ini, dia terkejut ketika dia melihat sekeliling. Tempat penyembelihan di hutan Great Stardou diakui sebagai salah satu tempat paling menakutkan di seluruh benua. Tidak ada master jiwa yang berani memasuki area ini. Dengan kata lain, itu seperti tempat terlarang bagi manusia. Huo Yuhao selalu bertanya-tanya seperti apa rasanya di tempat pemotongan hewan di hutan Great Stardou. Ketika dia masih muda, dia selalu membayangkan ada semua jenis binatang buas di sini. Namun, seperti apa yang ada di hadapannya sekarang, dia pertama kali melihat sebuah danau. Meski tidak terlalu besar, mengingat dia bisa melihat sisi sebaliknya, rasanya seperti danau Dewa Laut. Permukaan danau sangat halus, dan air hijau redup menyerupai batu giok alam yang paling indah. Itu bersinar dengan lampu hijau yang dipenuhi kehidupan. Di sekitar danau terdapat pepohonan kuno yang menjulang hingga ke awan. Ada sedikit lapisan kabut di atas danau, dan udara lembab tersapu oleh angin sepoi-sepoi, membawa aroma tanaman bersamanya. Ada aura kehidupan yang kuat di sini. Energi kehidupan di sini sangat makmur. Beberapa kali lebih kuat di sini daripada di dunia luar.
Unsur alamnya juga banyak, bahkan terkonsentrasi, tidak kalah dengan sumur api es Yin Yang yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Tempat ini seperti sumber segala kehidupan. Sepertinya semua kehidupan di hutan Great Stardow dipelihara oleh tempat ini. Prinsip langit dan bumi seolah memenuhi tempat ini, dan suara sekecil apapun mengancam akan menghancurkan kedamaian dan keindahan tempat ini. Apakah ini benar-benar tempat penyembelihan? Bagi Huo Yuhao, tempat ini lebih seperti surga bagi semua makhluk hidup. Udara hitam di sekelilingnya menghilang, dan Ditian berdiri diam di samping Huo Yuhao. Apakah kamu merasakannya? Cantik bukan? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu, itu terlalu indah. Ini seperti surga fana. Sepertinya disinilah Dewi Alam tinggal. Ditian berkata, ya, ini adalah tempat yang memupuk kehidupan. Danau yang Anda lihat ini berisi air kehidupan tersuci di hutan Great Stardow. Danau ini telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Ini adalah danau yang memelihara semua kehidupan di hutan Great Stardow. Ini merupakan keajaiban tersendiri. Hal ini memberi hutan keseimbangan ekologisnya sendiri selama 1 juta tahun. Awalnya, Dia berhenti ketika mencapai bagian itu. Dia mengungkapkan rasa kehilangan di matanya, serta ekspresi kagum. Huo Yuhao tidak memandangnya. Ia benar-benar takjub dengan keindahan pemandangan yang ada di hadapannya, air kehidupan. Ya, hanya nama inilah yang bisa mengungkapkan keindahannya. Saya tidak mengharapkan ini. Siapa yang mengira bahwa wilayah inti dari tempat penyembelihan ternyata begitu indah? Ditian berkata dengan perasaan kehilangan, ini adalah pekerjaan alam. Ini adalah sumber kehidupan yang ditawarkan alam kepada dunia ini. Saya harap semua yang Anda katakan hari ini benar. Huo Yuhao mengangguk, menoleh ke Ditian dan berkata, Soul Beast adalah bagian dari dunia ini. Tanpa makhluk jiwa, secara alami tidak akan ada master jiwa. Saya khawatir tempat seindah itu juga tidak akan ada. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Anda harus tahu bahwa saya mempertaruhkan hidup saya. Sama seperti makhluk jiwa, manusia hanya memiliki satu kehidupan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan sosok emas gelap melintas ke sisi mereka dalam sekejap. Kenapa, Ditian, mengapa? Sosok ini telah mengadopsi wujud manusia seorang pria berotot. Tingginya lebih dari 2 meter, dan otot-ototnya berkembang sangat baik. Ketika dia melihat Huo Yuhao di samping Ditian, dia mengangkat tangannya, dan bilah emas gelap yang menakutkan dan tajam terulur. Dia mencakar ke arah Huo Yuhao berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dia tahu betapa tidak berartinya dia di sini, Ditian mengerutkan alisnya. Tuan Beruang, jangan membuat masalah. Saat dia mengangkat tangan kanannya, penghalang hitam muncul di depan Huo Yuhao. Saat suara garukan yang menusuk bergema, serangan Tuan Beruang diblokir. Pria berotot ini adalah wujud manusia dari Tuan Beruang. Tuan Beruang menatap tajam ke arah Ditian dan berkata, Ditian, tahukah kamu berapa banyak saudara dan saudari kita yang terbunuh? Berapa banyak rekan kita yang tewas? Manusia tercela itu akan jatuh ke tangan kita. Mengapa Anda memberi perintah untuk mundur? Mengapa? Mata Ditian tiba-tiba berbinar. Dia memancarkan kekuatan yang mengancam dari mata emasnya yang cerah. Penindasan seperti kedaulatan yang datang darinya terwujud menjadi lapisan cahaya keemasan yang menjebak Raja Beruang. Tuan Beruang terdiam. Dia tercengang. Dia melepaskan lapisan cahaya keemasan gelapnya sendiri saat dia mencoba melawan penindasan Ditian. Ingat, aku akan sarapan dengan telapak tanganmu jika kamu berani berbicara denganku dengan nada seperti itu lagi. Kata Ditian dengan sangat lambat, kesombongan Tuan Beruang jelas telah tertahan, dan dia menundukkan kepalanya, maafkan aku Ditian. Hanya saja terlalu banyak dari kita yang terbunuh. Saya. Ditian juga mencabut penindasannya. Saya tahu itu. Apa menurutmu aku tidak patah hati? Kali ini, kemampuan manusia melebihi ekspektasiku. Selain itu, mereka mendapat bala bantuan. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana reaksi ketiga kerajaan jika kita menghancurkan kota Shrek dengan segala cara? Kami sudah kehabisan tenaga. Jika kita melanjutkannya, kita akan menghadapi bencana. Tuan Beruang tercengang. Kecerdasannya jauh lebih lemah dibandingkan kekuatan ofensifnya. Dia langsung terpana dengan kata-kata Ditian, beberapa proyeksi melintas, dan beberapa makhluk jiwa lainnya muncul di depan Ditian. Mereka adalah Beiji si Angsa Zamrud, Raja Iblis Segudang,
dan Raja Merah.